Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hasil kerja ujian akhir semester genap. Nama saya Ferdi Jafar, NIM saya 41121110. Nomor handphone 089528541241. Waktu ujian 120 menit. Mata kuliah Big Data, nama dosennya Bu Neti Nurda Eskom MT PhD. Nah, yang pertama itu berikut adalah tabel lengkap perbedaan antara database dan data warehouse berdasarkan berbagai aspek. Tabel ini sudah diperiksa dan disesuaikan dengan standar akademik dan industri. Yang pertama, aspek. Itu di sini ada aspek database dan data warehouse. Pertama itu ada purpose, menjalankan transaksi harian. Itu OLTP. Yang kedua itu ada analisis dan data paparan history. Nah, itu ada OLAP. Itu performa dioptimalkan untuk kecepatan baca atau tulis transaksi. Data warehouse-nya dioptimalkan untuk query, analitik, kompleks, dan baca cepat. Ini karakteristik itu ada transaksional, real time, dan data operasional. Data warehouse-nya ada history, integrasi, subjek, spesifik, dan non volatile. Itu ada scam. Itu sering menggunakan scam normalisasi 3NF. Itu menggunakan scam di normalisasi star atau snowflake. Itu data freshness. Itu data selalu diperbarui secara real time atau hampir real time. Itu data diperbarui secara berkala, harian, mingguan, dan lain-lain. Itu usage, digunakan oleh aplikasi operasional dan transaksi. Itu digunakan oleh analisis bisnis dan manajer untuk analitik. Itu ada query complexity. Itu query sederhana, CRUD, CRUD, read, update, delete. Itu query kompleks, agregasi, join, besar, drill down. Data type, data operasional dan rinci, data history dan ringkas dari banyak sumber. Itu data agregasi, tidak banyak agregasi. Agregasi data sangat umum untuk dianalisis. Itu data transformasi, minimal data sesuai kebutuhan operasional. Itu transformasi Agnes untuk konsisten dan integrasi. Data volume, volume data relatif lebih kecil, volume data sangat besar, big data. Data latency itu rendah, real time atau near real time. Tinggi, batch processing itu tidak real time. Data granularity itu sangat rinci, bisa rinci maupun aggregate tergantung kebutuhan. Data model itu entity relation model, IR model itu multimedia dimensi nasional model, fakta dan dimensi. Yang kedua itu peran Apache Kafka dan perbandingan dengan ETL batch. Itu Apache Kafka adalah platform streaming data real time yang memungkinkan pengiriman, penyimpanan, dan konsumsi data secara cepat. Kafka cocok di era big data karena mampu menangani volume dan kecepatan data yang tinggi secara real time. Yang pertama itu real time processing versus ETL yang bekerja periodik atau batch. Lebih scalable dan tahan gangguan, fault tolerance. Yang tiga itu bisa menyimpang, memutar ulang data atau offset dan log retention. 4. Cocok untuk integrasi sistem big data seperti Spark atau Flink. Resiko data duplikat dan urutan kacau. 3 itu offset customer bisa terganggu. Itu solusi teknisnya, kirim data lama secara bertahap. Yang kedua itu gunakan topik terpisah untuk data backfill.
Tiga itu filter data dengan timestamp di sisi consumer. Yang keempat, gunakan important procedure dan excitability on semantics. Nah, untuk soal ketiga itu jawabannya analisis dampak COVID-19 digital marketing terhadap penjualan UMKM. Yang pertama itu latar belakang dan tujuan Project Stone yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu pandemi COVID berdampak besar pada keberlangsungan UMKM di Indonesia karena pembatasan aktivitas fisik, penurunan daya beli masyarakat, dan berkurangnya penjualan. Banyak UMKM kesulitan bertahan karena tidak siap menghadapi perubahan cara berbisnis. Ya, itu tujuan tujuannya tujuan Project Stone yang sudah saya buat untuk mengetahui bagaimana digital marketing dapat membantu UMKM bertahan dan meningkatkan penjualan selama pandemi. Proyek ini bertujuan menganalisis efektif strategi pemasaran digital sebagai solusi adaptasi UMKM di era krisis. Yang B itu sumber dan jenis data. Itu data yang sudah saya cari itu sumber datanya ada data primer, itu wawancara dengan pelaku UMKM yang menggunakan digital marketing. Itu data sekunder itu jurnal, artikel, laporan resmi BPS, dan data e-commerce nasional. Jenis data yang saya dapat itu terstruktur tabel statistik UMKM, jurnal resmi, dan e-commerce dari BPS. Yang kedua itu semi terstruktur, itu hasil wawancara atau survei. Tiga itu tidak terstruktur, konten media sosial atau testimoni pengguna, dan tanggapan layar marketplace. Yang ketiga itu teknologi dan tools yang digunakan selama Project Stone yang sudah saya buat ini. Yang pertama itu pengumpulan data. Saya mengumpulkan data menggunakan Google Docs, data dari situs resmi BPS atau e-commerce. Itu pemrosesan data ya, Microsoft Excel, dan analisis tren penjualan. Ketiga itu visualisasi data, Canva atau Google Chart, dan diagram grafik pada Microsoft Word. Yang D itu tantangan dan cara mengatasinya. Itu tantangan yang sudah saya hadapi, sulit mendapatkan data valid dari pelaku UMKM karena keterbatasan responden. Yang kedua itu masih rendah pemahaman pelaku UMKM tentang digital marketing ini. Yang ketiga itu data primer terbatas dan tidak seragam. Solusinya yang pertama itu menambahkan referensi dari sumber terpercaya itu maupun responden langsung atau jurnal dan data BPS. Kedua itu menyederhanakan pertanyaan saat wawancara agar lebih mudah dipahami pelaku UMKM. Yang ketiga itu mengkombinasi data primer dengan data sekunder untuk mempercayai analisis. Yang E itu nilai dan insentif dari Project Stone. Yang pertama itu ada hanya 15,08% UMKM yang memanfaatkan digital marketing secara efektif. Itu masih sedikit di negara ini yang menggunakan digital marketing. Yang kedua itu UMKM sangat menggunakan digital marketing, cenderung lebih bertahan dan bahkan mengalami peningkatan penjualan. Yang ketiga itu media sosial dan marketplace terbukti menjadi saluran efektif dan memperluas pasar UMKM. Itu pelajaran paling berharga dan pengerjaan Project Stone ini itu digital marketing bukan sekedar promosi, tetapi strategis bertahan dan berkembang di masa krisis. Pentingnya penguasaan teknologi informasi oleh pelaku UMKM agar tidak tertinggal. Belajar langsung dari lapangan memberi pemahaman nyata tentang kondisi UMKM. Empat itu menyadari bahwa data memiliki kekuatan besar dalam mengambil keputusan bisnis.
Nah, ini untuk soal nomor 4 itu jawabannya menganalisis proyeknya Ibu Neti yang berjudul, ini dalam bahasa Indonesianya, yaitu deteksi perubahan dan analisis kesesuaian lahan untuk perluasan kawasan hutan potensial di Indonesia menggunakan penginderaan jauh, satelit, dan SAZ. Nah, latar belakangnya yang sudah saya analisis dan tujuan papernya. Nah, yang pertama itu Indonesia mengalami deforestasi besar-besaran hingga 2 juta hektar per tahun, terutama di Sumatera Selatan. Kedua itu penyebab utamanya alih fungsi lahan, urbanisasi, kebakaran hutan, dan ekspansi perkebunan. Tiga itu belum ada perencanaan tata guna lahan yang efektif sesuai dengan klasifikasi ketahanan pertanian di Indonesia. Nah, tujuan yang pertama itu mendeteksi perubahan tutupan lahan hutan antara tahun 2003 sampai 2018. Yang kedua itu menentukan wilayah potensial untuk perluasan kawasan hutan berdasarkan kesesuaian lahan dan pendapat ahli. Nah, yang B itu sumber dan jenis data. Sumber data citra satelit Landsat 7 ATM 2003 dan Landsat 8 OLI 2018 dari USGS. Itu yang kedua itu data spasial dari Badan Informasi Geospasial itu BIG. Tiga itu validasi menggunakan Google Earth. Yang keempat, mendapatkan ahli diperoleh melalui kuesioner untuk AHP. Jenis datanya yang pertama itu terstruktur hasil klarifikasi citra LULC, data raster matriks AHP. Kedua itu semi terstruktur data spesial seperti shape dan raster. Tiga itu tidak terstruktur, itu mendapat pendapat ahli dari kuesioner AHP. Yang C itu teknologi dan toolsnya, itu proses dan tools yang digunakan. Pengumpulan data ada Landsat USG dan Google Earth Pro. Pemrosesannya ARCGS 10.4 Superfrit klasifikasi dengan maksimum likelihood. AHP analytical every process. Visual dan analisis yaitu peta LULC, peta kesesuaian lahan dan grafik, dan tabel akurasi PA, UA, AO, kappa. Yang kedua, nilai insight yang dihasilkan. Yang pertama itu penurunan signifikan pada kawasan hutan. Itu CPV min 72%, PPV min 40%, LPF min 30,5%, TRV min 20%. Peningkatan urbanisasi tajam terutama di LPF dan TRF. Kriteria paling berpengaruh berdasarkan AHP, permukiman, elevasi, dan jarak dari jalan. 4 itu ada potensi ke perluasan. Yang pertama itu ada CPV, PPV, LPF cocok untuk bahan produksi 30% season 1, 40% season 2. WRV dan RF cocok untuk konservasi dan ekosistem sehingga 52% season 2 nya. Yang kecil itu TRF tidak disarankan diperluas, perlu dikelola kolaboratif, yaitu potensi pengembangan lebih lanjut. Mengapa proyek ini bisa menyebabkan harus pengembangan lebih lanjut? Yang pertama itu ada metodologinya bersifat relatif dan adaptif untuk wilayah lain di Indonesia. Itu bisa dikembangkan dengan data citra resolusi tinggi, sensitif, atau drone learning untuk klarifikasi otomatis, pemantauan perubahan tahunan dan musiman, keterlibatan komunitas dan penguatan kebijakan kekuatan lokal. Tiga itu cocok untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pemerintah. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.